Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Pramudia Cahyani dengan NIM K1B020050. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan anestesi dan ekstraksi pada gigi molar 1 rahang kiri bawah. Sebelum melakukan prosedur pembedahan, gunakan APD level 3 yang terdiri dari baju scrub dan sepatu boots karet, sarung tangan bedah steril, hazmat, masker N95, goggles dan face shield, nose cap, apron, dan sarung tangan lapis kedua. Melakukan anamnesis yang terdiri dari identitas pasien, keluhan utama atau shift of complaint, keluhan saat ini atau present illness, past medical history, past dental history, riwayat keluarga, serta riwayat sosial dan budaya. Menyiapkan alat dan bahan seperti nirbeacon, spuit dan jarum, ampul berisi pH kain, diagnostic set, tang cabut molar rahang bawah, elevator stake type, kasa steril, povidone iodine, tampon, keadaan pelet, tependis, dan tempat sampah infeksius. Siapkan spuit steril 3 cc, buka plastik spuit, buang plastik spuit pada tempat sampah infeksius, kemudian kencangkan jarum dengan penutup yang terpasang. Siapkan anestetikum. Jika cairan masih ada di ujung ampul, putarkan ampul sampai semua cairan turun ke bagian badan ampul. Siapkan kasa steril dan lilitkan pada leher ampul. Kemudian patahkan leher ampul menggunakan jari jempol dengan gerakan mendorong ke depan. Pada tangan kanan, gunakan jari jempol dan telunjuk untuk melepaskan penutup spuit dengan gerakan mendorong ringan. Masukkan jarum ke dalam ampul yang telah dipatahkan dalam posisi terbalik dengan kemiringan sekitar 45 derajat, dan ampul tetap ada di tangan kiri. Tarik plunger sampai seluruh anestetikum menempati barel spuit. Buang botol ampul ke dalam limbah medis. Dengan posisi jarum menghadap ke atas, lakukan gerakan ketuk ringan pada barel untuk mengumpulkan udara pada barel sampai pada ujung barel. Kemudian tekan plunger untuk mendorong udara keluar. Tutup jarum kembali dan simpan pada area yang aman sebelum digunakan. Untuk persiapan anestesi, posisikan pasien secara semi supine atau setengah terlentang. Instruksikan pasien untuk membuka mulut selebar mungkin agar kita mendapat akses ke dalam mulut pasien. Posisi pasien diatur hingga oklusal mandibula pasien sejajar dengan lantai. Posisi operator berada pada arah jam 9 dan menghadap ke pasien. Aplikasikan antiseptik di daerah trigonum retromolar dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar dan lakukan seluas-luasnya. Gunakan jari telunjuk dan letakkan di belakang gigi terakhir mandibula. Geser ke arah lateral dan palpasi linea oblik eksterna pada ramus mandibula. Kemudian telunjuk digeser ke median untuk mencari linea oblik interna. Setelah itu, tempatkan ujung lengkung kuku berada di linea oblik interna dan permukaan samping jari berada di bidang oklusal gigi rahang bawah. Buka penutup spuit menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dengan mendorong ke depan.
Jarum diinsersikan di pertengahan lengkung kuku dari sisi rahang yang tidak dianestesi, tepatnya dari regio premolar. Jarum dengan bevel mengarah ke tulang sampai jarum kontak dengan tulang dan arah jarum hampir tegak lurus dengan tulang. Spuit digeser ke arah lateral, sejajar dengan dataran oklusal, lalu jarum ditusukkan sambil menyelusuri tulang sedalam kira-kira 10 hingga 15 mm. Jarum digeser kembali ke arah kontralateral sampai sekitar regio caninus. Lalu lakukan aspirasi, dan bila hasilnya negatif, anestetikum dapat dideponirkan sebanyak 1 cc untuk menganestesi nervus alveolaris inferior. Setelah itu, spuit ditarik kembali kira-kira 5 mm. Lalu lakukan aspirasi. Bila hasilnya negatif, anestetikum dapat dideponirkan sebanyak 0,5 cc untuk menganestesi nervus lingualis. Setelah selesai, spuit ditarik kembali. Selanjutnya, lakukan tindakan asepsis menggunakan povidone iodin pada mukosa bukal gigi yang akan dicabut dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar. Insersikan jarum pada mucobucofold gigi yang akan dicabut dengan bevel menghadap ke tulang. Sudut antara jarum dan permukaan mukosa gingiva sekitar 30 hingga 45 derajat. Lakukan aspirasi, bila hasilnya negatif, anestetikum dapat dideponirkan sebanyak 0,5 cc. Setelah selesai, keluarkan jarum secara perlahan. Gunakan pinset untuk mengecek anestetikum pada bibir dan lidah. Lalu gunakan sonde dan tusukkan ke dalam sulcus gingiva. Apabila pasien tidak merasa sakit, maka anestesi sudah bekerja. Untuk persiapan ekstraksi gigi 36, posisi operator berada pada jam 9. Bahu pasien setinggi siku operator. Permukaan oklusal gigi rahang bawah pasien sama tinggi dengan lengan bawah operator, dan siku operator sejajar dengan lantai. Oklusal plan rahang bawah pasien sejajar dengan lantai. Wajah pasien menghadap ke kanan pada pencabutan regio kiri dan sebaliknya. Posisi tangan bebas operator yaitu sling grasp, dengan jari jempol di bawah dagu pasien, jari telunjuk untuk meretraksi pipi, dan jari tengah untuk menyisihkan lidah pasien. Selanjutnya, lakukan elevasi dengan menginsersikan elevator pada interproximal mesial dan distal gigi yang akan dicabut. Posisi elevator paralel dengan akar gigi, ditekan ke apikal, dan rotasi ke bukal atau lingual. Hindari tekanan yang berlebihan karena dapat menyebabkan fraktur. Selanjutnya, lakukan ekstraksi gigi menggunakan tang cabut. Masukkan forceps sampai sedalam cervical gigi 36. Tarik gigi secara perlahan dengan tekanan lingual bukal dan gigi berhasil tercabut. Lakukan tindakan post ekstraksi dengan mengecek soket apakah ada tulang yang tajam, dan jika ada maka haluskan menggunakan bone file. Kurtase jaringan granulasi yang masih tersisa. Lakukan massage soket dengan memijat bekas pencabutan untuk membantu reparasi jaringan. Dan beri tampon berisi povidone iodin. Kemudian instruksikan pasien untuk menggigitnya selama 30 hingga 45 menit. Pasien diberi medikasi berupa obat antibiotik untuk mencegah infeksi, obat analgesik untuk meredakan nyeri, dan vitamin. Berikan instruksi kepada pasien untuk dapat melepas tampon setelah 30 hingga 45 menit, dan instruksikan pasien untuk makan dengan sisi sebelah, diet lunak, tidak merokok, tidak sering meludah, tidak berkumur atau menghisap air ludah, tidak menggunakan sedotan, jangan minum air panas, serta tidak memainkan bekas pencabutan dengan lidah maupun tangan.